Mungkin sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Salam. semua. Pada kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan terkait hasil dari final project untuk materi deterministic process yang di dosen pengampunya oleh Bapak Muhammad Ramadan Adia beserta Bapak Stephen. Mungkin ini sedikit berkenalan untuk anggota dari kelompok kami. Kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Dimitriana Nurisa Jihan. Kemudian ada Bapak Fadil Handanu, ada Bapak Baharudin Iza, dan juga untuk yang pertama, kita udah melakukan riset ya Bapak Ibu di kemhan.go.id 4.0 dan pengaruhnya bagi industri di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa pada era sekarang ini persaingan pasar itu semakin kompetitif. Perusahaan itu dituntut untuk terus melakukan banyak investasi, namun dituntut juga untuk melakukan efisiensi operasional guna tetap mempertahankan. Maka dari itu, untuk kali ini kita akan membahas terkait deterministik serta strategis proses, di mana kedua hal konsep ini itu dalam perusahaan sangat penting kan dapat membantu untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses deterministik itu akan memberikan hasil yang pasti berdasarkan input yang diberikan. Sementara sebaliknya, proses stokastik akan memperhitungkan ketidakpastian dan variasi, di mana hal ini memungkinkan perusahaan untuk peluang yang lebih efektif. Kemudian bagian kedua ada di modeling dan formulation, di mana dari kasus yang ada, di sini perusahaan memproduksi beberapa produk cemilan dan akan melakukan suatu ekspansi dengan beberapa pertimbangan, seperti biaya pembelian, penjualan, pengiriman, lokasi, dan lain-lain. Di sisi lain, perusahaan X ini juga ingin melakukan suatu efisiensi, di mana namun staf yang ada tetap dituntut untuk melakukan proses pelayanan pada bagian pemesanan. Perusahaan ini memproduksi rata-rata maksimal sebesar 20.000 per ton dengan biaya pengirimannya itu sebesar 0,5 US dollar dan ada kemungkinan juga akan terdapat kenaikan biaya bahan bakar. Maka secara otomatis biaya tersebut juga akan naik. Kemudian ini menunjukkan beberapa dari concern ya Bapak Ibu, ada mix, ada demand dan juga ada jaraknya. Kemudian untuk poin yang pertama terkait variabel, variabel di sini itu ada 3. Kemudian dari si objective function, kita melakukan proses minimasi untuk total cost atau biaya tahunannya dengan total sebagai berikut. Kemudian untuk constraint, kita ada beberapa constraint antara lain permintaan pelanggan, kapasitas produksi, produk ingredient mix, linking, dan integrity. Kemudian terakhir untuk whole objective model, jadi jika biaya bahan bakar naik, maka kita akan melakukan perubahan parameter dari 0,15 menjadi parameter baru. Baik, saya lanjutkan. Oh, pada bagian 3 yaitu berkaitan dengan data processing, yang mana pada bagian ini kita mulai melakukan penyelesaian dengan menggunakan software. Untuk penyelesaian yang pertama, berkaitan dengan pembeli dari pabrik tersebut. Untuk langkah pertama, kita perlu menginputkan data-data yang ada sebelumnya ke dalam suatu Excel. Setelahnya, kita mencari nilai total permintaan per customer maupun nilai total permintaan produk, yang mana nantinya akan menjadi constraint untuk penyelesaian oh, di pemilihan lokasi ini. Next, Mbak. Untuk penyelesaian dengan menggunakan terkait dengan nilai total biaya pengiriman produk dapat dilakukan dengan menggunakan Excel software, yang mana set objektifnya itu tadi total biaya pengiriman produk dan untuk kita mencari nilai minimize. Untuk nilai yang akan berubah yaitu berkaitan dengan nilai kapasitas yang ada di situ dan permintaan juga. Untuk constraint-nya dapat dilihat di PPT. Next. Selanjutnya, kita perlu mencari total biaya pembelian.
Dari hasil yang kita ketahui bahwa ada dua usulkan yaitu Fresno CA dan Teusen dengan total biaya keseluruhan yaitu 270.000 US dollar. Sedangkan total biaya pengiriman bahan untuk lokasi eh, pengiriman bahan untuk dengan total 40.645 US dollar dan total biaya bahan pengiriman untuk lokasi Teusen AZ yaitu 185 US dollar dengan total biaya keseluruhan biaya pengiriman yaitu 129.370 US dollar. Next. Selanjutnya berkaitan dengan dari manajemen untuk kebijakan pengurangan karyawan dari 5 staf ke 4 staf dapat kita lakukan dengan menggunakan software POM QM for Windows yang mana di sini untuk menyelesaikannya. Yang pertama kita mencari dulu hasil berkaitan dengan penggunaan 5 staff. Adapun nilai parameter yang ada itu berdasarkan data yang disajikan di awal, yang mana untuk arrivalnya sekitarnya 15, number servernya 5, server cost-nya 40.000 US dollar, dan waiting cost time-nya itu 15.000 US dollar. Yang mana dari hasil tersebut yang tertampil di dalam slide untuk 5 staff. Next. Oke, baik. Selanjutnya data processing. Yang kedua menggunakan POMQM. Yang pertama kita masukkan nilai parameter sesuai dengan data yang ada untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan itu ada di service rate 15 dan arrival date 20. Kemudian number of servernya adalah 4 dan server cost time di 40.000 dan waiting cost time di 15.000. Hasil penyelesaian berkaitan dengan staff, rata-rata jumlah pelanggan, waktu tunggu, tabel probabilitas, dan cost versus server untuk 4 staff. Selanjutnya di optimization proses, sebelumnya Pak, maaf, lewat, belum lanjut. Nah, masih di slide ini, kita dengan total biaya pengiriman produk adalah 723.810 total ribu. Total keseluruhan biaya pengiriman bahan adalah 129.370. Dan untuk di sini terdapat juga sensitivity testing, artinya hasil uji sensitivitasnya. Dan next, kita masuk ke analisis. Result analisisnya adalah berdasarkan hasil optimisasi menggunakan Excel solver, diperoleh bahwa lokasi pabuka adalah di Fresno, CA dan Tucson, dan AZ. Distribusi hasil optimisasi menunjukkan bahwa Fresno melayani pelanggan Jones, Salt Lake City untuk seluruh permintaan ketiga jenis produk, regular chips, green onion chips, party mix, dengan total permintaan yaitu 3.900 ton. Yang kedua, melayani pelanggan YZCO Albuquerque dengan total permintaan pelanggan mencapai 4.200 ton dengan total permintaan pelanggan hingga 3.800 ton untuk seluruh permintaan ketiga jenis produk regular chip. Produk yaitu regular chips, green onion chips, dan party mix. Ya. Adapun total biaya yang dihasilkan terdiri dari pertama, total biaya pengiriman produk dihitung berdasarkan produk yang dikirim dan tarif pengiriman yaitu 0,15 dolar per ton mile. Maka berdasarkan dari hasil perhitungan didapatkan untuk total biaya pengiriman produk yaitu 723.810 dolar. Yang kedua adalah total biaya berdasarkan fixed purchasing cost
untuk pabrik yang dibuka, maka berdasarkan dari hasil perhitungan didapatkan untuk total biaya pembelian yaitu 270.000. Kemudian yang ketiga untuk total biaya pengiriman bahan baku. Kemudian yang ketiga untuk total biaya pengiriman bahan baku dihitung dari kebutuhan bahan baku yaitu corn, wheat, sesuai komposisi produk dan biaya pengiriman per ton bahan ke setiap pabrik. Maka berdasarkan dari hasil perhitungan didapatkan untuk total biaya pengiriman bahan baku $9.370. Rekapitulasi hasil perhitungan keseluruhan biaya dapat dilihat pada tabel 3.8 World Objective Model, di mana total biaya minimum dicapai pada kombinasi slot. Berdasarkan dari penjumlahan dari total biaya pengiriman produk, total biaya pembelian dan total keseluruhan biaya pengiriman bahan didapatkanlah. Total biaya minta $123.180. 4.2 sensitivity. Yang pertama adalah shadow price. Pada constraint permintaan, demand constraint menunjukkan nilai marginal biaya tambahan jika permintaan naik sebesar 1 ton. Yang kedua adalah pada biaya transportasi dan biaya bahan baku memberikan batas toleransi perubahan sebelum keputusan lokasi optimal berubah. Yang ketiga adalah perubahan purchasing cost yang terlalu besar pada salah satu pabrik dapat membuat lokasi tersebut tidak lagi dipilih. Yang bahan bakar sangat mempengaruhi total biaya pengiriman. Baik, kemudian yang keempat analisis 4.3 advanced case analysis. 4.3.1 yaitu kenaikan harga bahan bakar jika tarif pengiriman naik dari $15 per ton mile menjadi 0,20 per ton mile, kenaikan kurang dari 33%. Total biaya transportasi meningkat secara signifikan. Hasil menunjukkan bahwa lokasi optimal tetap Fresno dan Tucson, namun total biaya keseluruhan meningkat sesuai dengan proporsi kenaikan tarif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun biaya transportasi naik, jarak yang relatif pendek ke pelanggan utama tetap membuat kedua lokasi tersedia. Kemudian 4.3.2, pengurangan jumlah staf 5 menjadi 4. Dari hasil yang didapat dengan menggunakan POM dan QM for Windows, didapatkan perbandingan antara 5 staf dan 4 staf sebagai berikut yang terlihat pada tabel. Maka dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk melakukan pengurangan staf menjadi 4 staf dapat disetujui. Next. Kemudian yang kelima, conclusion and recommendation. Lokasi pabrik optimal untuk melayani permintaan 3 pelanggan utama dengan distribusi untuk pelanggan Jones, Salt Lake City, dan Tucson. Untuk pelanggan YZCO, Albuquerque, serta Square Q, Phoenix. Kombinasi ini menghasilkan total biaya terendah dibanding alternatif lainnya. Model optimisasi menunjukkan terhadap perubahan kecil pada biaya transportasi dan biaya bahan baku, namun sensitif terhadap kenaikan besar pada biaya transportasi. Kemudian yang kedua, skenario kenaikan harga bahan bakar sebesar 3 kali tetapi meningkatkan total biaya keseluruhan, sedangkan pengurangan jumlah staf pemrosesan pesanan memberikan penghematan biaya operasional dengan peningkatan waktu tunggu yang masih dalam batas wajar. Next. Kemudian and recommendation 5.2 yaitu recommendation untuk memberikan efisiensi biaya dan jarak pengiriman yang optimal. Maka kombinasi lokasi Fresno dan Tucson wajib dijadikan sebagai pusat distribusi utama. Yang kedua, dilakukan adanya monitoring rutin terhadap harga bahan bakar dan biaya transportasi, serta menyediakan skenario optimisasi lainnya apabila terjadi kenaikan harga signifikan yang melebihi batas toleransi. Yang ketiga, merealisasikan kebijakan untuk pengurangan staf menjadi 4
orang pada bagian pemain dengan catatan tetap dilakukan pengawasan pada waktu tunggu agar tetap memenuhi standar layanan pelanggan. Yang keempat, menggunakan analisis sensitivitas secara berkala untuk mengantisipasi perubahan parameter biaya dan permintaan, sehingga perusahaan dapat melakukan penyesuaian strategi distribusi secara tepat dan tepat. Yang terakhir, mengeksplorasi opsi penggunaan teknologi atau moda transportasi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan biaya operasional jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.